Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Reva, Mbak Indi ya, sudah datang tepat waktu ya. Oke, hari ini kita materinya IAD ya. Sedikit kita bahas IAD tentang materi. Materi itu apa? Ada yang tahu materi itu apa? Apa materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dibedakan benda menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi ada tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, coba sebutkan. Eh, jadi materi itu mirip benda ya, benda. Dibagi menjadi tiga jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Coba sebutkan macam-macam benda padat. Ayo, benda padat banyak banget. Apa? Benda padat? Ada yang tahu benda padat? Ya, Mbak Reva, Mbak Indi, Mbak Humaira, Hmm, apa? Meja, kursi, Meja, gitu, Ustaz. kursi, betul. Kalau benda cair, Air, hmm, minyak, minyak, terus apa lagi? kecap. Kecap, betul ya, kecap, kopi, teh ya, benar. Terima Iya. kasih, Mbak Reva. Oke, oh, ya, ini tadi kelewatan. Oke, ini tadi kita itu judulnya itu materi dan energi. Oke, nah ini mitos atau fakta. Kalau ngecas HP itu sampai lebih baik sampai 100% apa enggak? Betul apa salah? Apa hubungannya ngecas HP itu sampai 100% itu baik apa? Benar apa salah? Mitos atau fakta? Ada yang tahu? Sebaiknya full 100 atau 80 atau 85. Ada yang pernah tahu? Ini suara saya kedengeran apa terlalu kecil? Terdengar. Terdengar ya. Oke. Jadi nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi yang pertama adalah apakah ngecas HP itu sampai 100% itu lebih baik atau yang 80% yang baik? Yang kedua adalah sampah bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Ini iya Pak? Enggak. Pernah dengar? Nah, Bisa apa enggak? kalau yang charge HP, ada yang bilang lebih baik di 80% selain untuk apa? Hemat listrik juga untuk menjaga kesehatan baterainya. Oke, berarti mitos ya. Berarti mitos kalau sampai 100% itu baik. Oke, nah kita simpan jawabannya. Oke, kalau yang sampah bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, gimana? Benar apa enggak? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Sampah bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak? Gimana?
Sampah bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Biasanya itu apa aja? Biasanya kan air, bisa angin, bisa. Nah, kalau sampah sudah pernah dengar nggak bisa digunakan sebagai pembangkit listrik? Pernah dengar? Bisa. Pernah. Bisa. Ya, Nah, nah. Gimana caranya? Hmm. ya. Ya, ya, nanti kita cek ya. Nanti kita cek sama-sama. Dan yang ini tadi ya sudah kita bahas. Jadi materi atau benda itu ada tiga. Dibagi menjadi tiga wujud yaitu padat, cair, dan gas. Ya, dan dia ciri-cirinya adalah mempunyai massa dan menempati ruang. Oke, bukti dari benda gas mempunyai massa dan ruang itu buktinya apa? Bukti gas ya, bukti gas yang mempunyai massa dan menempati ruang itu contohnya apa? Setiap hari kan kita pakai apa itu? Setiap hari kita pakai apa? Yang di dapur itu loh. LPG. LPG ya, dia kalau pas isinya penuh berat apa enggak? Ya, Pas isinya penuh berat apa tidak? berat. Berat. Nah, terus kalau menempati ruang, contohnya apa? Yang biasanya disukai anak-anak, Balon. balon. Nah, itu kan pas ditiup ini apa? Dia bisa besar ya, itu namanya menempati ruang. Oke. Nah, ini yang ciri-ciri materi. Oke, ada yang bisa bantu baca? Terus, Oke, Mbak Umairah. ciri-ciri materi. Satu, padat. Ya. Volume dan bentuk tetap. Dua, cair. Volume tetap, bentuk sesuai wadah. Tiga, gas. Volume dan bentuk tidak tetap mengisi seluruh ruangan. Oke, terima kasih Mbak Umairah. Nah, jadi ciri-cirinya benda padat, dia memiliki volume dan bentuknya tetap. Tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Reva tadi, meja. Ya, meja kan bentuknya tidak bergerak kecuali berubah kecuali dipotong, digergaji, ya jadinya dia bentuknya tetap. Kalau cair, volumenya tetap, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kalau gas, volume dan bentuk tidak tetap, ya, tapi dia mengisi seluruh ruang. Nah, jadi volumenya nggak tetap. Kalau cair kan tetap ya. Jadi ketika kita masukin air di botol misalkan, nah jadi kan tetap segini terus ya, kecuali dia menguap. Nah, terus bentuknya seperti wadah. Nah, kalau wadahnya besar ya bentuknya jadi besar. Nah, itu namanya cair. Kalau gas nggak bisa dilihat ya, tapi dia mengisi seluruh ruang. Nah, ini nanti ada atom dan molekul. Coba Mbak Indi minta tolong dibaca Mbak Indi. Atom dan molekul. Semua materi dapat dipisah menjadi bagian yang sangat kecil yang disebut molekul. Molekul masih memiliki sifat-sifat materi, misal molekul gula. Molekul dapat dipisah lagi menjadi atom. Atom sebagai unsur dasar penyusun materi, sebagai terkecil suatu zat, misal H, O, Na. Oke, ya, misal HONA. H, H di sini apa artinya? Apa ya? Apa? Hidrogen, Hidrogen. hidrogen, Hidrogen, Na apa? tahu nggak aku? Tolong ngawur lo ya. Na natrium. Ya, Imulit ini gimana? Tadi tuh
kalau mau tak hambur gitu loh. Soal mengatur gitu. Tahu. Kosong-kosongnya itu diganti. Ya, Ya, itu di sini itu atom hidrogen ya, atom hidrogen. Kalau yang O itu atom oksigen, kemudian kalau yang Na itu atom natrium. Nah, itu jadi macam-macam atom. Oke. Ini maksudnya itu yang molekul gula tadi ya. Gula itu ada dipecah lagi menjadi hidrogen, oksigen sama natrium. Oke. Nah, kita ngomongin energi nih sekarang. Itu tadi cuman review ya. Teman-teman kan sudah mempelajari materi tadi itu di kelas berapa ya? SMP atau SMA kalau nggak salah. Oke. Kemudian kita ngomongin energi. Energi adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja. Nah, energi dapat apa Mbak Latifah tuh? Ya, Mbak Latifah tuh apakah di ini? Coba minta tolong dibaca. Oh, Mbak Latifah tuh sedang tidak di tempat. Oke. It's ya, jadi energi itu dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalkan Mbak Reva mau memindahkan meja. Didorong apa diangkat? Didorong. Didorong, nggak diangkat. Kenapa kok nggak diangkat? Diangkat berat, Ustaz. Oh, ini meja kecil. Oh, bisa kalau itu. Ya, jadi mau didorong, mau diangkat, itu membutuhkan apa? Energi. Membutuhkan energi, benar. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya misalkan tepuk tangan aja, ini kan membutuhkan energi ya. Nah, jadi energi, kalau manusia energinya didapat dari mana? Makanan. Ya, energi Dari manusia, makanan. ya benar, dari makanan. Kalau tumbuhan dapat energinya dari mana? Matahari. Matahari. Kalau nggak ada matahari, ya. Jadi tumbuhan itu kalau di ekosistem kemarin namanya apa? Namanya produsen atau konsumen? Produsen. Betul, produsen karena dia bisa masak sendiri dengan bantuan matahari. Nah, jadi energinya itu salah satunya itu bukan dari matahari aja ya, tapi dia dari apa zat-zat yang diambil dari akar, kemudian dimasak fotosintesis dengan bantuan matahari atau sinar. Nah, kenapa nggak harus matahari ya? Karena kalau yang di kutub utara, yang di pas musim dingin itu kan di negara-negara tertentu itu nggak ada matahari, tapi tetap bisa tumbuh. Nah, itu jadi cahaya. Dan sekarang itu budidaya tanaman-tanaman tertentu itu dikasih lampu. Nah, kalau teman-teman pernah berkunjung ke Banyuwangi itu, kalau malam itu ladang-ladang itu sekarang itu penuh lampu. Kenapa? Karena dia biar biar masak terus, biar cepet masak. Nah, biasanya apa lampu-lampu itu ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah jalan-jalan ke Banyuwangi?
Ya saya sih taunya di Banyuwangi, nggak tahu di tempat lain ya. Jadi itu ladang buah naga, ya buah naga itu dikasih lampu. Jadi bagus gitu. Apa ternyata itu ladang ladang buah naga biar buah naganya itu cepet mateng. Jadi dia kayak siang terus, nggak istirahat, masak terus kayak gitu. Tapi cepet mateng. Jadi itu triksnya para petani buah naga katanya seperti itu. Jadi dikasih lampu biar dia masak terus. Ya, oke. Terus ya, jadi ini ada hukum kekekalan energi ya. Energi itu diubah ya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, tapi ini bukan ini ya, maksudnya ini karena hukum kekekalan energi itu mungkin bukan dari orang yang apa? Jadi itu maksudnya itu tadi ya, energi itu sebenarnya tumbuhan itu tidak menciptakan, tapi dia kan mengubah dari energi cahaya, energi apa yang diserap, zat-zat yang diserap dari akar itu, jadinya dia mengubah energi itu menjadi makanan, jadi energi lain yang akan yang dibutuhkan oleh makhluk lain ya seperti contohnya tuh manusia itu nanti diubah menjadi energi panas, energi gerak. Nah, seperti itu maksudnya. Oke. Nah, ini ya macam-macam energi itu ada energi panas, ada energi cahaya, energi bunyi atau suara, listrik, kimia, gerak. Nah, kalau kita manusia mendapatkan energi itu dari makanan ya tadi. Terus makanan diubah menjadi apa? Diubah menjadi apa? Ada yang tahu? Makanan kita makan itu energinya jadi apa? Pas masuk ke tubuh kita. Gerak. Jadi gerak. Nggak diproses dulu. Kimia. Nah, Kimia dulu. betul. Nah, kan ketika makanan itu masuk ke tubuh kita, diubah menjadi energi kimia. Nah, makanya gambarnya apel ini ya. Jadi karena dari makanan masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian menjadi apa? Energi gerak. Energi gerak bisa, energi panas bisa, tapi kita tidak bisa cahaya ya, kita tidak bisa bersinar. Oke, itu ya. Oke, next. Nah, nanti kita nonton videonya sama-sama. Ini cek dulu. Oke. Eh, nanti videonya saya masukkan di YouTube ya. Oke. Terus ini langkah-langkah menghemat energi ya. Jadi mencabut kabel yang sudah tidak digunakan. Kenapa seperti itu? Jadi ketika teman-teman itu ngecas HP, biasanya itu dicabut pas sudah selesai apa dibiarkan nancep gitu. Cabut. Dicabut. Dicabut. Beneran dicabut. Ya, jadi yang betul itu dicabut, jangan dibiarkan menancap. Ya, karena ketika charger itu masih menancap, dia akan tetap mengalirkan listrik. Nah, jadi tetap bayar listrik entah 1-2 watt itu tetap dia tetap nyedot. Nah, terus terus tidak menyalakan lampu jika ruangan cukup terang ya, hemat hemat energinya di situ. Menggunakan elektronik berlogo hemat energi. Biasanya itu di charger-charger sekarang itu sudah ada tulisannya save energy. Terus yang terakhir adalah mematikan alat elektronik seperti televisi, kipas angin atau laptop yang tidak digunakan. Teman-teman sekarang kebanyakan di lab di pondok ya, nggak lihat televisi ya, lihatnya HP ya. Apa ya? Iya, Iya, kalau Ya. kipas angin ada kipas angin. AC, kipas Masih angin ada. ada. Coba. ya, jadi Masih. biasanya itu cara menghematnya kalau pas tidak digunakan kita matikan. Oke.
Oke, itu insya Allah cukup. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini materi IAD ya. Hari ini nanti setelah ini saya berikan materi yang lain. Ada yang mau presentasi dulu? Siapa yang mau presentasi? Ada yang mau presentasi? Saya Ustazah. Oke, Saya juga Ustazah. oke. Tapi ini saya tutup dulu, ganti link ya, karena kan waktunya cuma 40 menit ya, biar nanti nggak gubung. Ini saya tutup dulu, nanti saya berikan link yang baru ya, Mbak Indi ya. Ya, Bu. Oke, oke, saya tutup dulu, nanti kita gabung lagi.